Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan proyek akhir yang berjudul Perancangan Pipeline Data untuk Produktivitas Pangan Nasional. Bisa di next. Untuk anggota sendiri ada Adi Rizky Ramadhani, lalu saya sendiri Tarik Satu Solihat, dan Noval Syatir Firdaus. Next. Nah, untuk latar belakang sendiri, ketahanan pangan adalah pilar penting pembangunan dan pertahanan negara. Nah, produktivitas pertanian sangat dipengaruhi faktor cuaca sehingga diperlukan sistem prediksi berbasis data. Masalah utamanya adalah bagaimana mengintegrasikan data pertanian dan cuaca, membangun model regresi, serta menyajikan hasil prediksi dalam dashboard interaktif dengan tujuan mengembangkan pipeline data, melatih model regresi, menyediakan dashboard interaktif, dan mendukung pencapaian SDG 2. Next. Untuk dataset yang digunakan adalah kita menggunakan dua dataset utama, yaitu dari Badan Pusat Statistik dan BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Di sini untuk yang BPS adalah dari luas panen, produksi dan produktivitas padi menurut provinsi, lalu produksi tanaman pangan nasional, dan untuk cuacanya atau BMKG itu kita menggunakan Open Meteo. Next. Untuk arsitektur sistem datanya sendiri, ini kita mengikuti pola ETL atau Extract Transform Load dengan pemrosesan model secara batch processing dengan data ingestion yaitu extract, lalu data processing yaitu transform, dan data storage yaitu load. Next, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kemudian untuk metodologi yang digunakan dalam proyek ini berfokus pada pendekatan kuantitatif berbasis data untuk membangun pipeline prediksi produktivitas pangan. Tahapan utama yang dilakukan meliputi alur ETL, yaitu yang pertama ekstrak. Ekstrak mengambil data pertanian dari PPS berupa file CSV dan data cuaca harian dari OpenMeteo. Kemudian selanjutnya dilanjut dengan transform, yaitu kami melakukan cleaning data, penanganan missing values, agregasi cuaca harian menjadi bulanan, serta integrasi data dengan composite key, provinsi plus bulan atau tahun. Kemudian yang terakhir, yaitu load, itu kami memasukkan dataset final ke dalam SQL Data Warehouse atau data storage untuk analisis lebih lanjut. Oke, bisa next. Kemudian tahapan yang kedua yaitu modeling. Eh, Kami melatih model regresi linear sederhana atau multivariat dengan variabel cuaca sebagai prediktor produktivitas padi. Kemudian melakukan evaluasi model menggunakan metrik RMSE, MAE, dan eh, R42 untuk mengukur akurasi prediksi. Kemudian next, jadi next. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu tahapan visualisasi, yaitu membangun dashboard interaktif yang menampilkan prediksi hasil panen per provinsi, kemudian menyajikan tren produksi pangan nasional dari waktu ke waktu, dan memberikan insight mengenai pengaruh variabel cuaca terhadap produktivitas. Ini bisa di next. Eh, ini adalah hasil yang kami dapat, yaitu pertama ada pipeline data terintegrasi. ETL pipeline dibangun dalam ETL.py, kemudian data BPS produksi tahunan di, dan Open Meteo cuaca bulanan diintegrasikan disamaratakan eh, jadi bulanan, kemudian ditransformasi, yaitu tahapannya yang pertama konversi tahunan dijadikan rata-rata bulanan. Kemudian yang kedua feature engineering, yaitu lagging
T1, T2, dan T3. Kemudian yang tiga, encoding provinsi, itu one hot dan 40 fitur. Kemudian output yang didapat, dataset terintegrasi berupa ETL underscore panen underscore cuaca underscore 2024 dot CSV. Model teratif eh, berupa dalam bentuk job lib dan file akurasi. Ini bisa di next. Kemudian model prediksi produktivitas pangan. Menggunakan algoritma random forest regression, data split dengan 80% training dan 20% testing. Data split dibagi menjadi 80% training dan 20% testing. Kemudian evaluasinya itu model mampu menjelaskan 97,79% variabilitas produksi padi bulanan. Ini merupakan eh, F- tabel metrik evaluasi nilai dan interpretasi kualitas model yang didapat. Atau skornya mencapai nilai 0,9779%, yaitu masuk kategori sangat tinggi. Kemudian model testing RMSE-nya mencapai nilai 33,492 eh, 33.492,23 ton, yaitu rata-rata kesalahan absolut. Kemudian R2 score training setnya mencapai nilai 0,9934 0,9934 yang merupakan indikasinya kemampuan kemampuan hafalan. Bisa di next. Eh, Kemudian yang selanjutnya adalah dashboard interaktif. Dashboard menggunakan Streamlit sebagai user interface. Integrasi langsung dengan model machine learning yang telah dilatih dengan bentuk job lab. Kemudian menampilkan metrik validasi di sidebar untuk transparansi sistem. Sistem otomatis mengambil data cuaca, lagging, dan menyusun 45 vektor fitur. Peta interak Kemudian membuat peta interaktif menggunakan Plotly dan membuat grafik tren historis membandingkan data aktual dan data hasil prediksi. Kemudian bisa di next yang terakhir. Nah, hasil analisis yang didapat yaitu akurasi global tinggi itu rata-rata bisa mencapai 0,98, anomali November over prediksi hingga 192.000 ton. Keterbatasan R2 tidak cukup untuk kasus outlier, faktor non cuaca, harga kebijakan bencana berpengaruh signifikan. Dan rekomendasinya itu sendiri integrasi data sosioekonomi untuk meningkatkan akurasi ekstrim. Mungkin bisa di next. Bisa dilanjut ya. Oke, proyek ini berhasil membangun pipeline data terintegrasi yang menggabungkan data pertanian BPS dan cuaca dari OpenMateo ataupun BMKG. Menghasilkan dataset siap analisis dengan fitur lagging dan encoding provinsi. Model random forest regressor menunjukkan akurasi sangat tinggi, yaitu R, R kuadratnya 0,9779, sehingga valid dalam memprediksi produksi bulanan. Dashboard interaktif berbasis Streamlit juga berhasil dideploy sebagai antarmuka yang transparan dan ramah pengguna. Meski demikian, terdapat keterbatasan pada kasus outlier yang menunjukkan perlunya variabel non-cuaca untuk menjelaskan fluktuasi produksi ekstrim. Pengembangan ke depan disarankan untuk menambah variabel sosioekonomi dan data bencana alam agar model lebih robust, mengeksplorasi algoritma time series seperti ARIMA atau PROPET untuk tren jangka panjang, menerapkan validasi silang berbasis waktu, serta mengoptimalkan pipeline ETL dengan orkestrasi otomatis agar sistem dapat diperbarui dan dilatih secara berkala.
Oke, mungkin kita langsung lanjut ke demonstrasinya. Pertama-tama kita ke codingannya langsung saja. Oke, jadi untuk strukturnya ada BPS Padi. Ini kami download dari eh, website BPS dikarenakan website BPS sendiri tidak bisa menggunakan API seperti apa namanya Twitter JSON ini dari Mateo Mateo Meteo API. Jadi kami mengambil semua data provinsi yang ada di Indonesia setiap bulannya. Sebagai contoh, ini ada bulan pertama yaitu Januari, kemudian ada bulan kedua Februari dan seterusnya. Maaf. Kemudian ada eh, provinsi yang lain, kemudian dari provinsi tersebut nanti digabung menjadi satu JSON yaitu Witer Indonesia. Gabungannya itu cara ngambilnya kami menggunakan eh, Python dengan Meteo Witer ini dari kemudian setelah itu eh, kami membuat ETL yang seperti teman-teman jelasin, ekstrak, transport, kemudian loading. Pertama-tama, dia bakalan load data dari JSON, kemudian load data dari CSV-nya apa eh, si BPS di provinsi, kemudian data cuacanya di filter supaya ada bulan provinsi, terus kemudian keduanya di merge jadi satu. Kemudian ada fitur engineering kita pakai lag 3. Jadi bulan 1, 2, sama 3 dia nggak bakal keluar dikarenakan ada fitur tadi. Fitur tadi ngebantu algoritma kita yaitu random forest supaya lebih presisi train model. Oke, mungkin kita langsung ke Streamlab-nya aja bentar. Share screen. Oke, dapat kita lihat. Jadi di sini nanti ada peta yang dimana dia ngejelasin seberapa banyak produksi setiap provinsi yang ada di Indonesia. Misalkan Jawa Timur, dia semakin gelap warna birunya berarti semakin banyak produksinya. Dan sebaliknya, sebagai semakin terang warna birunya semakin dikit produksinya. Un- kali kita bisa memilih ada provinsi, kemudian ada pilih bulan juga. Di sini ada akurasi model juga yang tadi kami bilang 0,9. Tapi kalau semuanya provinsi dan bulannya tuh nggak dipilih, dia nggak bakal muncul. Misalkan kita ganti ke Bengkulu, dia bakalan muncul trennya seperti ini. Misalkan ini 24, 4,3. Terus habis itu misalkan kita ganti bulan 4, dia bakalan ada perbandingan antara prediksi dan juga eh, produksi aktualnya sendiri dari BPS yang kami dapatkan data bulanan. Nah, ini dari BPS ini. Jadi un- kami memprediksinya tuh luas lahan, terus habis itu produktivitas dibandingin dengan eh, cuaca yang di sini misalkan kayak suhu rata-rata, kemudian suhu maksimum, suhu minimum, kelembapan, ada curah hujan, kemudian ada kecepatan angin dan juga ada radiasi. Untuk
data mentahnya kami ada di sini, jadi semuanya lengkap. Kita pindah ke, oh maaf, kita coba pindah ke tanggal bulan 11. Dia bakalan berubah jadi 26 ton. Perbedaannya di sekitar 2,459 ton, jadi over. Kemudian kita ganti ke misalkan Jawa Timur. Jawa Timur sendiri produksi aktualnya tuh menurut BPS sekitar 82.000 ton. Prediksi kita sekitar 8.000 ton. Jadi perbedaannya ada 28.000. Hmm. Kalau gini dia bakalan membandingin, kalau kita nggak milih provinsi, dia bakalan membandingin seluruh Indonesia, jadi totalnya. Jadi dari totalnya tuh kita dapat 4 juta ton. Terus habis itu prediksi kami sekitar 4,6 juta ton. Jadi over sekitar 1,24. Untuk datanya bisa lihat dari sini langsung. Terus habis itu ini ada perbandingannya, jadi ada di chart gitu. Yang kanan untuk produksi prediksi, kemudian yang hijau ada yang kiri buat produksi aktual. Terus habis itu kami juga ada peringkat top 10 buat siapa produksi eh, padi nasional paling banyak, yang gimana dipegang Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, dan seterusnya. Mungkin sekian dari demo kami. Saya Baik, karena semua sudah dijelaskan dan sudah didemokan, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.